ada Yudi. Ya, silakan Yudi. Oke, Yudi sudah turun. Zulfikar. Oh, Yudi Zulfikar naik ini. Ya, silakan Yudi dulu. Atau dua-duanya langsung lah, silakan. Nyalakan kamera, silakan. Saudara Yudi dan Zulfikar, silakan Bang. Ya Bang. Ya, silakan. Kamera nyala dulu ya. Oke. Dua-duanya Islam Bang. Yudi Islam, Zulfikar Islam. Alhamdulillah Bang. Oke. Sampai saat ini. Tadi sudah menyimak atau saya perlu ulang lagi Bang? Perlu ulang Bang, ini undangannya. Oke, baru saya ulang nih, ya. Saya ulang ya. Si Zulfikar saya turunkan dulu ya. Biar enggak apa-apa, dua-duanya enggak apa-apa. Si Anda dulu ya. Begini, Bang. Oke. Ketika kita membaca Quran, Quran menyebutkan bahwa dirinya itu meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Betul atau salah? Betul. Oke. Quran tidak menyalah-nyalahkan Taurat, bahkan membenarkan. Betul? Betul. Oke. Nah, waktu saya baca kedua kitab ini, dua kitab ini sama-sama menyebutkan bahwasanya keselamatan yang menjadi nabi-nabi itu dari garis keturunan Abraham yang Ishak, bukan yang Ismail. Makanya di dalam Quran yang disebut itu hanya anak-anak Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Terus sampai Idris, kemudian Isa, Zakaria, terus ke bawah terus dari garis keturunan Ishak. Nah, Quran tidak pernah menyebut sama sekali keturunan Ismail. Tidak pernah. Dan tidak pernah Quran menyebut satu nama keturunan Ismail. Boro-boro yang jadi nabi. Yang nggak jadi nabi aja nggak ada. Pertanyaan saya kepada Anda. Siapa nama anak Ismail di dalam Quran yang disebut Quran? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Silakan. Ya, kalau dalam Quran nggak ada, karena Quran bukan tempat silsilah Nabi, Bang. Oke, kenapa kalau gitu Quran menyebutkan anak keturunan Ishak? Ya, emang garisnya begitu. Cuma kan kalau dalam... Loh, gimana Anda ini? Quran bukan kitab silsilah. Loh, itu anaknya Ismail tidak disebutkan. Sementara anaknya Ishak disebutkan terus-menerus sampai turunan keberapa. Terus saya bilang, kenapa begitu? Ya, karena begitu. Jawabannya begini, Bang. Ini yang tidak ditemukan atau tidak sampai para ulama, para ustadz-ustadz. Begini, karena memang Tuhan di dalam Taurat mengatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjianku melalui keturunanmu dari garis Ishak. Itulah kenapa Tuhan berfirman kepada garis keturunan Ishak. Tidak ada Tuhan berfirman kepada garis keturunan Ismail. Makanya Quran nggak pernah menyebutkan. Taurat juga nggak pernah menyebutkan. Coba. Itu bukan tempat silsilah. Karena silsilahnya sudah ada sendiri. Diulang lagi. Kita mau pelan-pelan lah, ngomongnya pelan-pelan sama mereka. Gini Pak. Kita pakai gambar nih. Ibrahim atau Abraham punya anak. Satu Ismail, satu Ishak. Betul? Betul. Nah, Quran dan Taurat itu menulis anak-anak Ishak. Betul? Ya, betul. Kenapa Muhammad tidak disebutkan gitu kan? Betul. Intinya... Sebentar, jadi nabi ini keturunan Ishak nih, betul? Betul. Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Betul? Yakub punya 12 anak. Betul? Nah, dari 12 ini salah satunya Yusuf. Betul? Disebutkan dalam Quran. Bang, jangan mukanya jangan sembunyi, Bang. Geser dikit. Nah, dari garis ini. Nanti dari 12 keturunan Yakub ini, di situ ada Musa,
di situ ada Harun, ya kan? Di situ jadi nabi lagi nanti ada Idris, ada Ilyasa, ada Ilyas, ada Sulaiman, ada Daud. Semua itu dari garis keturunan Ishak. Ya. Nah, Ya, pertanyaan saya, kenapa Quran mandek di Ismail doang? ya karena tadi Karena begitu. bukan tempat silsilah dan itu tidak perlu disebutkan juga. Ya udah bang, kalau begitu Anda juga tidak perlu di sini. Kita kasih naik Anur, ya silakan. Ya silakan Anur, nyalakan kamera Anda bang. Anda Muslim bang? Anur, Halo, abang Islam? Islam. Yang begini lagi Islamnya. Bang, sebenarnya saya tuh nyari Islam yang ustadz, ustazah gitu bang. Tapi mereka pada ngumpet gitu loh bang. Kenapa yang naik orang-orang Islam seperti Anda ini dari penampilan Anda saja saya sudah tahu Anda ini pasti nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Saya disuruh diskusi sama yang kayak gini terus gimana saya tidak cepat serangan jantung kalau begini, aduh. Oke, silakan Pak, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya jelasin aja dulu. Apa yang mau Gini, ditanyakan? tadi kita udah bahas panjang lebar nih Bang. Abraham atau Ibrahim punya anak. Anaknya siapa aja? Ishak, Sama? Ismail. Oke, Ishak sama Ismail. Nah, dari Ishak ini di dalam Taurat yang Quran mengatakan membenarkannya, dikatakan begini, bahwa Tuhan mengadakan sumpah dan perjanjiannya keselamatan dari garis keturunan Ishak. Itulah kenapa Tuhan selalu berfirman dari garis keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub, Tuhan berfirman kepada Yakub. Nanti dari Yakub nanti muncul 12 anaknya. Salah satunya Yusuf, salah satunya Yehuda. Turun dari situ lagi ada Musa, ada Harun, terus sampai bawah. Nah, sementara Quran dan juga Bible Taurat tidak menyebutkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi yang Tuhan berfirman kepadanya. Itulah tanda, itulah bukti bahwa betul kata Taurat bahwa perjanjian keselamatan diadakan Tuhan melalui garis keturunan Ishak. Nah, pertanyaan saya kepada Anda. Kenapa Quran tidak menyebutkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi? Keturunan Ismail itu adanya di bangsa Arab sendiri. Ya. Kan nggak Keturunan pernah Nabi Ismail itu dari kalau bangsa. diajak ngobrol mereka ini Loh. benar-benar dah teman-teman. Enggak, diurutin Bang, dulu. yang saya tanya coba dengerin dulu yang saya tanya. Kenapa Quran tidak menyebutkan satu keturunannya, Oke, keturunan di Ishak dalam Ismail Al-Quran itu. yang jadi nabi yang Tuhan berfirman kepadanya? Oke, di dalam Al-Quran itu memang tidak menyebutkan silsilah Nabi Ismail. Tidak ada di dalam. Jujur mengatakan tidak ada. Oke, kenapa alasannya? Alasannya memang tidak ada alasan, memang tidak ada Ismail di dalam Al-Quran. Iya. Makanya saya bilang, karena Tuhan tidak pernah mengadakan perjanjian keselamatan dari garis keturunan Ismail. Makanya Loh. Ismail cuma mentok doang, nggak ada keturunannya disebutkan jadi nabi. Kalau Anda bisa tunjukkan siapa satu keturunan Ishak yang jadi nabi, berarti terpatahkanlah firman Tuhan yang mengatakan, aku akan mengadakan perjanjianku dari keturunanmu melalui Ishak. Gitu. Oke. Gini. Kami orang Islam itu kami jujur mengatakan bahwa Ishak itu keturunannya ada di dalam Al-Quran. Tetapi Ismail memang Ismail tidak kenapa ada. nggak ada? Memang tidak ada. Iya, kenapa alasannya? Ya alasannya tidak ada, memang tidak ada. Ismail itu di dalam Al-Quran itu memang tidak ada keturunannya. Jujur. Iya, tidak ada. Jujur. Begini, makanya begini saya bilang, dengarkan Bang. Ismail itu Ketika Anda, gini,
Ketika Anda Gini, membaca Quran, dengarin dulu. silakan. Ismail itu datang di tengah-tengah bangsa Arab, terutama Quraisy. Ya, Quraisy itu kalau dilihat dari Quraisy itu keturunannya itu sampai ke Nabi Muhammad Ismail datang ke SAW. tengah-tengah bangsa Arab. Bang, waktu saya baca kitab karangan ulama ketika Ibrahim pergi ke Mekah dan mendirikan di sana Baitullah bersama dengan Ismail, di situ nggak ada penduduknya. Iya, nanti kok bisa Anda katakan diutus kepada bangsa Arab, penduduknya aja nggak ada? Disitulah dengarin. Di situ nanti ada keturunan Nabi Ismail sendiri. Sebutkan sampai ke ayatnya. Sebutkan Quraisy. Tidak ada di dalam sejarah itu. Iya, ada ayatnya, makanya saya bilang Anda ngarang. Makanya saya bilang agama Islam yang Anda anut di dalam ini sejarahnya kan itu ada. bukan agama Islam yang dimaksudkan Quran. Agama Islam yang Anda anut ini adalah agama karangan para ulama. Itu tidak ada Ya sudah, sebutkan siapa turunan Ismail. Siapa turunan Ismail yang disebutkan dalam Quran? Tetapi ada sejarah mencatatnya. Kalau mau, ya sudah, di Quran tidak ada, betul? Iya, jujur tidak ada di dalam Al-Quran. Oke, tidak ada di Quran. Yang ada di dalam kitab karangan-karangan para ulama abad ke-19. Para ulama, betul? para sejarah ada. Para sejarah, coba sebutkan. Sebutkan sumber rujukan kitab Sirah Nabawiyah yang sekarang digadang-gadang orang Islam sebagai kitab sejarah. Silakan. Silakan. Tar. Dengarin dulu ya, ya. Nah. Sulit benar mereka ini. Sabar. Ya, silakan. Kalau mau mereka sudah jelas ya. Makanya saya udah bilang kalau saya ngomong itu nggak pernah ngarang. Mereka ini kitab sucinya itu bukan Quran. Kitab sucinya itu kitab karangan-karangan ulama itu. Orang Islam sudah jujur. Kami tidak bohong, di dalam Al-Quran tidak ada. Iya, makanya saya bilang Ismail. Makanya kitab kalian ganti. Ini bukan masalah Al-Quran dan keturunan Nabi Ismail, bro. Bukan, tidak ada sapukatnya, bro. Di dalam suara apa itu? Bukan cuma. Sudah, itu suara apa? Silakan. Mana yang ngomong, tunjuk itu apa? Keturunan. Tetapi yang dijelaskan itu banyak, bukan cuma Ismail. Itu ada musikmu itu loh. Ada musikmu itu apa itu? Oke, saya jelaskan ya. Biasa ya. Berdasarkan kitab-kitab dalam sejarah dan sirah nabawiyah seperti karya Ibnu Hisham, ke-12 putra Ismail adalah Nabi pertama, anak tertua dan penerus pemelihara Mekah. Oke, itu anak kitab tertuanya. apa? Kitab apa tadi? Kitab apa tadi? Itu berdasarkan kitab-kitab sejarah di Sirah Nabawiyah. Karangan siapa? Seperti karya Ibnu Hisham. Coba cari. Kan sudah saya bilang, kitab suci mereka bukan Quran, kitab suci mereka karangan Ibnu Hisham. Nanti karangan Abdul Qadir, nanti karangan Ustadz Sujono. Pokoknya sudah saya bilang, kitab suci mereka bukan Quran, melainkan kitab karangan para ulama. Maka betullah yang saya katakan, sesungguhnya mereka mengarang-arang kitab suci dan mereka katakan ini dari Tuhan. Makanya saya katakan, sesungguhnya sesatlah kalian karena kalian telah mengarang kitab karangan kalian sendiri. Kembali lagi, Bang, sebentar, Bang. Sekarang begini. Quran menyuruh beriman kepada kitab Taurat, kitab Injil, kitab sebelumnya atau kitab sesudahnya. Terus kenapa? Jawab, Bang. Quran menyuruh kalian orang-orang Islam beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Sesudah Al-Quran. Zabur, Injil, Taurat. Menyuruh kepada kitab beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Setelah sebelum Al-Quran datang. Sesudah atau sebelum? Sebelum. Sebelum Al-Quran. Kitab apa itu? Zabur, Injil,
Taurat. Oke. Sementara kitab yang Anda baru tunjuk tadi, itu kitab yang datang sesudah Al-Quran atau sebelum Al-Quran? Ya sebelum Al-Quran. Kitab Nah, yang baru kamu Al-Quran tunjuk ini- tadi loh, kitab Sirah Nabawiyah itu kitab sesudah Al-Quran atau sebelum Quran? Loh ini Ditanya Di dalam sesudah Sirah sesudah aja. Nabawiyah. Bang, itu kitabmu itu sesudah atau sebelum Quran itu ditulis? ini dijelaskan, ini kitab baru ini. Iya, sesudah atau sebelum? Ya sesudah Al-Quran. Nah, sesudah Quran. Kalian disuruh beriman kepada kitab yang sesudah Quran atau yang sebelum Quran? Lah ini kan sejarah. Ada yang mencatat sejarah, bro. Sejarah itu ada. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini teman-teman waktu baca ayat itu, mereka bacanya sambil salto. Akhirnya apa? Waktu disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, karena salto akhirnya beriman kepada kitab sesudahnya. Makanya orangnya saya selalu bilang percaya. sesungguhnya kalian Percaya adalah Zabur, orang-orang Injil. yang membaca Al-Quran sambil terbalik. Itulah yang menyebabkan salah, bro. kalian Itu akhirnya salah, bro. menjadi seperti ini. Yang terbalik itu Anda sendiri. Oh, dari saya sih gimana Anda ini, astaga. Sudah jelas-jelas tadi kita sama-sama setuju. Yang jadi nabi itu turunan Ishak, bukan turunan Ismail. Buktinya apa? Quran dan Injil dan Taurat sama-sama menyebutkan yang jadi nabi itu turunan Ishak. Nah, sekarang turunan Ismail, siapa yang jadi nabi di Quran? Anda bilang tidak ada. Lalu Anda bikin kitab baru, namanya kitab Gini. karangan ulama. Di situ dibilang turunan Ismail adalah A, B, C, D. Dari Kalau A, saya- B, C, D dari gini, nabi bro. A. Ini makanya Bro, kalian dengarin dulu, bikin dengarin kitab dulu, dengarin dulu. tandingan. Dengarin dulu. Gimana Anda ini? Kalau saya bilang Nabi Muhammad itu keturunan dari Ismail, percaya nggak? Mana ayatnya? Itu Sebutkan di dalam itu Quran jangan cuma bahwa Muhammad berpatokan turun sama Ismail. ayatnya, bro. Apa? Bukan cuma berpatokan sama ayat. Memang di dalam Al-Quran tidak Iya ada, benar, bro. makanya saya bilang berarti kalian tuh ngarang. Bukannya. Ya sudah, tunjukkan satu ayat di dalam Quran bahwa Muhammad turunan Ismail. Oke ya. Saya Silakan. bacakan ya. Silakan. Keturunan hingga Nabi Muhammad SAW dari Jalul Qaidar bin Ismail. Keturunan beliau Agak udah dibilang terus dalam berkembang Quran di malah wilayah dibaca Hijaz. kitab yang lain. Nah, Kitab keturunan Quran. Quran. Coba sebutkan ayat Quran. dengarin. Di dalam Al-Quran itu kan sudah kujelaskan tadi, tidak ada di dalam Al-Quran. Ya sudah, bro. kalau nggak ada, terus ngapain Anda ada-adakan? Saya Sesungguhnya tidak Anda mengada-adakan. ini adalah Siapa tukang yang bilang sulap mengada-adakan? dan Saya tidak tukang pernah mengada-adakan. sihir. Siapa itu tukang sulap dan tukang sihir? Yaitu mereka yang membuat tidak ada menjadi ada. Ya. Loh, gimana Anda ini? Enggak ada, bro. Ya Makanya sudah, kalau tidak ada ngapain diada-adakan? ya kan, loh kan sudah kasih tahu tadi kan, memang tidak ada. Terus Ya apa lagi? sudah. Kalau tidak ada, kenapa kalian membuat kitab baru yang mengada-adakan sesuatu yang nggak ada? Kitab apa? Astaga. Sirah Nabawiyah. Ya, di bawah dulu. Apa lagi katanya, astaga? Gimana? Nggak jantungan kayak begini. Berat. Jantungan gitu, saudara-saudara dikasih mereka. Kita kasih naik ada Nardo Saputra. Nah, silakan. Ya, selamat malam, Ya. Nardo. Selamat malam. Ya, silakan Selamat Bang, malam, nyalakan Pak kamera Idris. dulu. Oke, silakan Bang. Ya, silakan. Iya, Anda kan sudah Apa nyimak dari pertanyaan? tadi di bawah. Silakan, Anda Muslim. Pernyataan anaknya keturunan Ismail maksudnya. Iya, siapa turunan Ismail di dalam Quran? Sebutkan namanya. Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Oke, kenapa nggak ada? Al-Quran tidak pernah menyebutkan seperti itu. Iya, kenapa? Ya karena Al-Quran tidak mengajarkan keturunan, nasab-nasab nggak pernah mengajarkan Islam. Astaga. Oke, Islam, sebentar, tenang. Ishak disebutkan nggak keturunannya oleh Quran?
Disebutkan. Kenapa? Ya karena Ishak itu anaknya istri pertamanya Ibrahim. Makanya disebutkan. Oke, kenapa keturunan Ismail nggak disebutkan? Ya karena ibunya Ismail itu istri kedua. Oke, istri kedua. Baik. Oke, memang kalau ngomong sama orang Islam kayak gini alasannya. Oke. Jadi kalau keturunan istri pertama disebutkan, kalau keturunan istri kedua nggak disebutkan. Oke, jawaban orang Islam memang luar biasa. Baik. Makanya udah saya bilang 14 tahun saya nyari orang Islam yang waras, memang nggak ketemu. Oke. Sekarang saya tanya, anaknya Yakub disebutkan nggak? Anaknya Yakub dalam Al-Quran disebutkan. Disebutkan. Kenapa kok bisa disebutkan? Sedangkan anaknya Ismail nggak? Ya karena kalau Al-Quran semuanya disebutkan ya nggak muat Bang Edis. Oke. Perlu berapa ribu halaman untuk menyebutkan satu keturunan Ismail? Kok Anda bilang nggak muat? Silakan. Ya kalau disebutkan semua Al-Quran nggak cukup. Ya udah, kenapa Quran menyebutkan puluhan turunan Yakub, turunan Ishak, tetapi Quran tidak menyebutkan satu pun turunan Ismail? Ya itu kan sudah ketentuan yang nulis kitab Al-Quran Bang Edis. Ini Bang Edis kalau disebutkan semua kan nggak muat Bang Edis. Gini, saya kasih tahu jawabannya biar nggak ngarang. Gini, kalau ngomong itu nggak boleh ngarang. Gini loh, Tuhan itu kan berfirman, betul nggak? Ya betul. Dia berfirman kepada para nabi-nabi, betul? Betul. Untuk apa dia berfirman kepada para nabi-nabi? Untuk menyampaikan pesannya, betul? Betul. Apa tujuan pesannya itu adalah keselamatan, betul? Betul. Nah, di dalam Taurat disebutkan bahwa Tuhan mengadakan perjanjian keselamatannya itu lewat Abraham dan keturunannya. Betul. Nah, yang dimaksud keturunan Abraham di sini adalah keturunan Abraham dari garisnya Ishak. Betul. Itulah kenapa Tuhan berfirman terus dari garis keturunan Ishak ini. Nah, sementara di Quran sesuai itu dengan Taurat. Dalam hal ini tidak pernah disebutkan Tuhan berfirman kepada keturunan Ismail. Ya betul. Nah, lalu cerita dari mana sekarang ada keselamatan dari garis keturunan Ismail? Itu cerita karangan para ulama kalian. Ya dari Sirah Nabawiyah Bang Edis. Iya, makanya saya bilang kitab suci kalian bukan Quran lagi. Kalian sudah bikin kitab suci baru namanya kitab Sirah Nabawiyah. Makanya saya bilang sama kalian, Bang, kenapa kalian sesat? Karena kalian tidak merujuk dari Taurat yang dimaksudkan oleh Quran. Sesungguhnya Quran ini datang membenarkan Taurat. Nah, Taurat bilang keselamatan dari garis keturunan Ishak, tapi kalian bikin keselamatan baru versi halusinasi. Ya, makanya kalian bikin turunan Ismail. Ya gini Bang Edis. Silakan. Ya kan gini Bang Edis. Masalah kurban saja nggak disebutkan loh. Ada yang tafsirnya Ismail, ada yang tafsirnya Ishak. Iya, karena kalian ngikutin kebingungan. Tapi kalau di Taurat itu dijelaskan yang dikorbankan itu Ishak. Kalau di Al-Quran yang dikorbankan itu siapa nggak dijelaskan. Pokoknya putra Ibrahim. Ada yang tafsirnya Ishak, ada yang tafsirnya Ismail. Nah, ulama kenapa bisa begitu? Pendapat. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kalian tidak mau mengikuti kitab Taurat. Kalau kalian mengikuti kitab para ulama, ya gitu jadinya. Kan sudah saya bilang, Bang, yang menyesatkan orang Islam itu siapa? Para ulama. Di dalam Quran tidak pernah suruh lempar-lemparan batu. Umat Islam ke Arab main lempar-lemparan batu. Nggak ada di Quran suruh lempar-lempar batu, itu nggak ada. Ya, di dalam Quran saya tahu. Tidak ada suruh nyium-nyium batu ke Arab.
Karena kalian ngikutin Ya, kitab saya nggak Syekh tahu. ini, kitab karangan ulama, akhirnya kalian pergi ke Arab nyiumin sebongkah batu. Sekarang gini, coba poin pentingnya ya, Anda jujur. Apakah Quran datang meneruskan ajaran sebelumnya? Ya betul, Apakah Quran membenarkan kitab sebelumnya? betul, Apakah Quran membenarkan Taurat? betul. Nah, berarti Quran harus sesuai nggak dengan kitab sebelumnya, dengan ajaran sebelumnya? Ya harus. Ya iya. Kenapa sekarang kalian malah berkata, kitab sebelumnya sudah dirubah-rubah. Kitab sebelumnya nggak ada cium batu, maka kita bikin cium batu. Makanya saya nyanyi bilang, lah. Bang, inilah yang membuat agama Islam sekarang sudah terlepas daripada Taurat dan Injil, terlepas daripada kebenaran. Makanya kalian tersesat. Makanya sekarang saya panggil kalian untuk kembali kepada Taurat dan Injil. Edi, Iya. kalau kamu Amin gentle, dong, kamu amin dong, kembali ke amin, Indonesia, amin. jangan Amin. jangan di Ah, luar ini. negeri. Kamu jangan di luar negeri, kamu penakut. Tuh kan mulai. Nyanyi, mulai. Kamu akan penakut, dilaporkan nyanyi kafir. Kamu kafir, kamu laknatullah. Dikasih tahu yang benar malah ngomong kamu kafir, laknatullah. Gimana, Bang? Yang saya serukan itu benar atau salah? Ya kalau menurut kamu benar, kalau menurutku salah. Bukan menurut saya, bukan menurut Anda. Menurut Quran, yang saya serukan itu benar atau salah? Ya menurutku benar lah, agamaku paling benar. Terus kenapa kamu berkata kamu di luar negeri, kamu akan saya laporkan polisi? Gini Ya, loh, tapi kalau kamu, ya. kita itu Bang mengatakan yang benar walaupun bertentangan dengan banyak orang. Karena kebanyakan orang itu hanya ikut-ikutan. Muhammad sendiri sudah ngomong, sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, betul? Ya betul. Berarti yang kebanyakan nggak yang masuk neraka? Ya kebanyakan orang muslim masuk neraka. Makanya saya bilang kebanyakan kalian ikut-ikutan. Betul. Yang masuk surga sedikit. Yang masuk surga adalah yang mengikuti Taurat dan Injil. Di dalamnya Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Itu. Akulah jalan dan Kamu tahu dari kebenaran. mana Yesus itu Tuhan? Nah, Kamu nggak pernah melihat kok. mulai lagi. Kamu nggak pernah melihat Yesus di kamu, hanya karangan kamu Kamu saja. pernah lihat Muhammad? Nggak pernah. Nah. Ini kamu selalu standar ganda. Ketika saya bilang, ayo mengikuti Yesus, kamu nggak pernah ikuti Yesus. Sekarang, karena kamu ikut Muhammad, pernah nggak kamu lihat Muhammad? Nggak pernah. Ya nggak pernah. Nggak pernah. Gini, Muhammad saya cuma itu mau abad bilang begini. ke-7. Nando, Kalau aku abad Nando. ke-21. Nardo, Apa? intinya, aduh saya sambil makan, sorry. Intinya yang saya bilang begini, pesan Quran untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Setuju? Iya, ada dalilnya kok. Oke. Pesan ulama apa? Untuk menjauhi Taurat dan Injil. Iya. Iya, makanya saya bilang kalian itu yang bikin sesat itu ulama kalian itu loh. Ya ulama ada yang Nah. benar, ada yang sesat. Kita ini harus mengikuti ulama karena di zaman Nah, sekarang ini nggak lagi ada mulai nabi, masalah ulama. nggak ada nabi, nggak ada nabi. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Ya itu karangan mereka supaya mereka dapat legitimasi, supaya mereka diikuti. Mana ada di dalam Quran yang mengatakan ulama penerus para nabi? Nggak ada, itu karangan ulama itu. Ya. Yang mengikuti jejak para nabi di dalam Quran itu disebutkan apa? Yaitu mereka yang percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Itu. Bukan menuruti kitab-kitab karangan para ulama. Ya ulama itu benar, bisa salah. Kan ini saya jawab ya. Memang hadis itu ditulis 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Lebih Makanya hadis 200 itu tahun ada yang gimana? 300 doib, tahunan ada- itu ditulisnya.
setelah Muhammad meninggal? Ada yang doib, ada yang sohi, ada yang maudhu, ada yang hasan. Ya sudah, berarti intinya tidak ada disuruh beriman kepada kita para ulama. Setuju? Ya setuju. Ya sudah, kenapa Anda suruh-suruh beriman kepada kita para ulama? Ya kan gini dikit kalau nggak Oke, cium mengikuti. batu, sebentar. Mencium batu, lempar-lempar batu dari kitab para ulama atau kitab Al-Quran? Ya kita para ulama. Kalau Ya, di Al-Quran nggak ada. Malah itulah yang kalian ikutin kan? Siapa yang membongkar ini kalau bukan Edis TV? Tapi gini kamu Dis ya. Kamu kok suka bahas agama Islam loh? Karena banyak orang Islam yang suka bahasin agama saya. Saya kasih jawabannya. Loh, Bang. Banyak sekali channel-channel Islam. Abdul Somad, Adi Hidayat, ya kan, Donditan. Kalau ngonten apa? Kitabnya orang Kristen palsu. Paulus membuat-buat agama Kristen. Makanya saya buat channel tandingan untuk menjawab dan mengcounter apa yang diomongin sama mereka. Saya bukan bermaksud ngomong begini mau bikin permusuhan, enggak. Sama sekali enggak. Ya. Cuman murni menjawab orang-orang Islam yang sering membahas ke agama kami. Nah sekarang Bang, coba Anda jujur. Pernah nggak Allah, pernah nggak Muhammad menyebutkan bahwa Paulus lah yang membuat-buat agama Kristen? Kalau ada saya lompat dari mana? Nggak ada. Oke, kenapa? Apakah mereka lupa? Hal sepenting itu. Ya mereka siapa? Donitan. Bukan, apakah Allah dan Muhammad lupa menyebutkan bahwa Paulus lah yang merubah-rubah agamanya, ajaran Yesus? Ya Nabi Muhammad gak pernah menyebut Paulus, Bang. Iya, masa hal sepenting itu bisa mereka lupa? Tidak ada. Tidak pernah Quran bilang bahwa ajaran-ajaran sebelumnya dirubah-rubah. Injil gak pernah ada. Itu adalah racun dari para ulama-ulama itu yang kalian makan sekarang. Supaya apa? Supaya umat Islam bukan baca Injil, bukan baca Taurat, tapi baca kitab karangan ulama itu. Supaya apa? Supaya mereka dapat untung. Makanya kata Al-Quran, sesungguhnya mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, ini dari Tuhan untuk keuntungan yang sedikit. Ya itu tuh. Bikin kitab karangan sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya umat muslim berbondong-bondong ke Arab nyiumin sebongkah batu. Ya itu kan haji kan bagi orang yang mampu, Dis. Kalau nggak orang yang mampu nggak apa-apa naik haji. Iya, apakah ada di Quran bahwasannya suruh ciumin sebongkah batu? Nggak ada, Dis. Dari mana itu berasal? Ya dari hadis Karangan siapa itu? Ya ulama, ya, imam-imam. Itulah pendiri agama Islam. Ya. Makanya kalian sadar ya, supaya apa? Supaya kalian jangan disesatkan oleh para ulama kalian. Tapi gini Dis, kalau Ustadz Abdul Somad, Zuma, Donditan, Rifa, Nora Aritonang kan dakwah bahas Alkitab, jadi nggak apa-apa. Nah itu dia. Kalau bahasin kitab suci orang, namanya dakwah, syiar agama. Tapi kalau dibales namanya penistaan agama. Ya kalian kan minoritas di orang Kristen itu minoritas di Indonesia, minoritas. Ya, makanya saya bilang mentang-mentang minoritas ditindas kan gitu. Padahal ayat di Quran bilang bagaimana? Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Ada ayatnya. Iya, ada ayatnya.
Makanya saya bilang ya, saya itu sudah membaca Injil, baca Taurat, baca Quran. Selagi Quran itu bertentangan dengan Injil dan Taurat, itu ayat itu harus dibuang. Kenapa? Karena keseluruhan pesan Quran itu meneruskan ajaran di dalam Taurat dan Injil. Kalau ada ayat yang bertentangan dengan Taurat dan Injil, maka dipastikan itu ayat karangan para ulama. Karena apa? Ya. Karena sejarah agama Islam mengatakan bahwa Quran yang ori sudah dibakar, betul? Ya, betul. Iya, sekarang Quran yang ada sekarang itu susunan buatan Utsman bin Affan, betul? Betul. Iya, Quran aslinya udah dibakar kok, gimana? Ya, kalau mushaf Al-Quran itu memang itu idenya Utsman bin Affan untuk memperbarui agar Iya. kenapa? Karena penghafal Al-Quran banyak yang wafat pada waktu itu, makanya dibuatlah mushaf Al-Quran di. Nah iya, tapi kan versi orisinilnya udah dibakar. Siapa yang menjamin yang sekarang itu bisa sesuai dengan Quran yang udah dibakar? Ya, ini Dis ya. Kalau di kalangan umat Syiah itu kan Al-Qur'annya kan mushafnya kan Ali, kalau Sunni kan Utsman. Dan maknanya sama. Maknanya sama, Dis. Sama-sama Islam. Iya, intinya Quran yang sekarang itu udah Quran versi yang sesudah yang dibakar kan gitu. Ya kalau Makanya- Qurannya zamannya Nabi Muhammad nggak ada. Ya iya, intinya Makanya- Qurannya tidak sesuai lagi dengan yang sudah dibakar sebelumnya. Karena sudah ngakuin ya udah. Oke. Kalau begitu, karena udah jam 11 malam juga, karena kita juga ini kena ban. Jadi kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya ya. Oke? Ya. Oke, saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian, kita ini pembatasan nggak tahu. Saya banding ini sudah berapa lama, nggak ada hasilnya ini. Udah banding masih dalam proses. Oke lah. Oke. Silakan ditangkap layarnya, di screenshot layarnya. Suatu saat teman-teman nanti mau berkolekte untuk mendukung program Edis TV ada di depan situ ya.